Begitu dengar PKS lirik Sandiaga, Demokrat langsung kepanasan. Andi Arief bilang Demokrat udah tutup pintu buat Sandiaga. Dibahas pun mereka nggak mau. Demokrat minta nama Sandiaga dicoret dan tidak dilibatkan dalam pembahasan. Demokrat kayak kesel banget dengan Sandiaga. Ini mungkin ada hubungannya dengan istilah Jenderal Kardus. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Sebelumnya, nama Mahfud MD dilirik oleh Nasdem sebagai salah satu cawapres potensial untuk berduet dengan Anies. Saya udah jelasin di video sebelumnya. Kalau menurut peribahasa, habis gelap, terbitlah terang. Maka ini adalah habis Mahfud, terbitlah Sandiaga Uno. Ceritanya gini, Sandiaga yang sebelumnya kader Gerindra dikabarkan cabut. Ketua Harian Gerindra bilang, Sandiaga udah pamit sama Prabowo, tapi Prabowo minta Sandiaga mempertimbangkan kembali. Isunya, Sandiaga mau pindah ke Partai P3. Ini artinya Sandiaga kemungkinan besar mau jadi cawapres, karena kalau tetap di Gerindra, peluang jadi cawapres sangat kecil. Prabowo udah pasti capres, enggak mungkin cawapresnya dari Gerindra juga. Koalisi Gerindra dengan partai lain bisa batal. Sampai saat ini masih belum jelas Sandiaga niat jadi cawapres bareng siapa. Ternyata PKS baca peluang ini. Mereka bilang Sandiaga bisa jadi salah satu cawapres alternatif buat Anies. Kalau saya lihat ini dikarenakan Sandiaga banyak kardus. Kalau Sandiaga jadi cawapres, logistik dan lain-lain udah aman. Apalagi katanya nih, PKS sangat suka dengan kardus. Begitu dengar PKS lirik Sandiaga, Demokrat langsung kepanasan. Andi Arief bilang Demokrat udah tutup pintu buat Sandiaga. Dibahas pun mereka nggak mau. Demokrat minta nama Sandiaga dicoret dan tidak dilibatkan dalam pembahasan. Demokrat kayak kesel banget dengan Sandiaga. Ini mungkin ada hubungannya dengan istilah Jenderal Kardus. Dulu ada rumor AHY jadi cawapres Prabowo. Tapi di injury time malah Sandiaga yang jadi cawapres. Lalu muncullah isu kardus ini. Kalau ini benar, maka Demokrat pasti marah, kesal, dan tidak akan pernah melupakan tikungan dramatis ini. Makanya wajar, begitu ada usulan duet Anies Sandiaga versi 2, Demokrat langsung kepanasan dan menolak mentah-mentah. Bagi Demokrat, nama Sandiaga sudah dianggap harus ditolak apapun ceritanya. Masa lalu masih membekas, Demokrat enggak akan gampang melupakan ini. Usai PKS kasih bocoran soal nama Sandiaga, sekarang PKS makin berani terang-terangan bikin AHY makin sedih. Presiden PKS Ahmad Syahiku bilang dia udah berkomunikasi dengan Mahfud MD beberapa hari belakangan. Mahfud ditanya apakah dia tertarik untuk bergabung dan menjadi cawapres Anies. Saya udah bayangkan AHY dengar kabar ini lalu meratapi nasib di pojokan. Sambil berpikir kenapa Nasdem dan PKS tidak pernah menawarkan dia jadi cawapres Anies. Kenapa harus ada nama Khofifa, Sandiaga, atau Mahfud? Padahal Demokrat sudah tawarkan AHY jadi cawapres. Nasdem dan PKS malah sibuk tawari cawapres ke tokoh lain di luar koalisi. AHY betul-betul tidak ada harganya di mata partai-partai di koalisi perubahan. Mahfud sendiri belum bilang iya atau tidak soal tawaran jadi cawapres. Saat ditanya soal tawaran itu, dia mengaku cuma membahas sekilas. Dia bilang yang perlu diutamakan adalah tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisi tetap solid. Jangan mengambil cawapres di luar parpol koalisi tapi koalisi pecah. Kode ini sepertinya cukup jelas. Ada indikasi Mahfud enggak begitu tertarik gabung dengan koalisi perubahan. Mahfud gabung ke sana sama saja bikin blunder dan hancurkan namanya di kancah politik. Siapapun yang berpikiran logis pasti tidak akan mau dekat-dekat dengan kelompok itu. Terlalu beresiko. Nasdem udah jadi contoh korban. Saya yakin kalau Mahfud berani menerima tawaran sebagai cawapres, sama saja mendowngrade dirinya sendiri. Padahal beberapa hari terakhir ini namanya lagi meroket ke atas. Kalaupun diduetkan dengan Anies, harusnya Mahfud yang jadi capres, Anies yang jadi cawapres. Kalau keduanya dibandingkan, Anies nggak ada apa-apanya. Mahfud udah terbukti, Anies juga udah terbukti, tapi terbukti enggak becus kerja dan juga terbukti jago mengarang cerita. Next, entah siapa lagi yang bakal ditawari jadi cawapres Anies. Yang jelas AHY makin enggak dilirik.
Semoga aja nggak ada yang banting perabotan gara-gara kesal memuncak. Mari kita analisis kenapa AHY kayak nggak laku. Ini karena Anies sendiri yang nggak cukup kuat untuk bertarung di Pilpres 2024. Meski langganan posisi 3 besar, tapi Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Untuk menang Pilpres, Pulau Jawa adalah salah satu kunci. Jumlah suara hampir 50% dari total semua suara. Untuk Jawa Timur, Anies kalah. Untuk Jawa Tengah, Anies kalah telak. Untuk Jawa Barat, Anies pasti kalah dengan Prabowo. Dari hitung-hitungan gini, Anies pasti kalah. Anies nggak bisa pegang suara Pulau Jawa. Di atas kertas, Anies itu bikin rugi. Makanya koalisi sedang cari cara supaya peluang menang tetap ada. Misalnya Khofifah yang punya basis massa di Jawa Timur, atau Mahfud yang lagi on fire saat ini. Kalau Sandiaga, kayaknya PKS cuma ngincar kardusnya aja. Mereka mau cari sosok yang bisa angkat Anies, bukan yang bikin beban buat Anies. Makanya AHY pilihan terakhir. AHY kayak anak kemarin sore yang sama sekali enggak dianggap. Tapi Demokrat tetap ngotot pertahankan AHY. Bahkan mereka kayak mau bilang mereka bakal cabut dari koalisi kalau nama cawapresnya bikin telinga Demokrat kepanasan. Saya agak penasaran kenapa ribut-ribut kayak begini terus diumbar ke publik. Biasanya hal kayak gini disimpan dan dibahas di internal koalisi. Enggak perlu sampai keluar-keluar di media, apalagi dipamerkan ke publik. Entah mereka yang enggak tahu malu atau memang udah terlalu bernafsu, sehingga enggak peduli lagi soal rasa malu. Ini kalau dianalogikan, ada satu keluarga yang lagi berantem, tapi dikasih tahu ke tetangga dan satu RT. Istri koar-koar ke tetangga, suaminya cuma kasih uang belanja yang dikit. Suami koar-koar ke tetangga, istrinya udah enggak cantik dan enggak manja lagi kayak pacaran dulu. Anak-anaknya merepet ke tetangga. Orang tuanya bertengkar melulu, saling bentak, adu mulut, piring terbang. Satu lingkungan tahu semuanya. Bukankah itu memalukan? Tensi di koalisi perubahan cukup tinggi, suhu politik cukup panas. Persaingan rebutan kursi cawapres berlangsung sengit dan alot. Kalau misalnya menang Pilpres, nanti bagi-bagi kue gimana lagi tuh? Mungkin bakal saling jambak dan cakar-cakaran. Memang ada benarnya kata Mahfud. Jangan ajak cawapres dari luar koalisi, tapi bikin koalisi pecah. Koalisi harus tetap solid. Ada banyak calon yang potensial di koalisi itu, misalnya AHY atau AHER. Kalau masih belum yakin, silakan ajak Novel Bamukmin. Dia salah satu yang paling siap mental untuk jadi cawapres Anies. Dia udah punya modal kuat, yaitu dukungan dari masa PA212. Dia bahkan bilang jumlah pendukung PA212 sebanyak 13 juta orang, yang masing-masing mewakili 10 kali lipatnya. Sehingga total suara dukungan bisa mencapai 130 juta orang. Ini udah hampir 50% dari total seluruh rakyat Indonesia. Kenapa koalisi perubahan tidak melirik Novel aja? Ini lebih pasti dan terjamin kemenangannya. Coba aja. Pasti dia enggak bakal nolak. Sepersekian detik langsung terima tawaran. Kalau menurut saya, ketimbang capek-capek ajak yang lain bikin koalisi ribut dan enggak senang, lebih baik yang ini aja. Kalau potensi menang sangat besar, semua pasti setuju. 130 juta suara bro. Masa enggak ngiler? Ini rezeki yang enggak boleh ditolak. Jangan sampai kesempatan ini hilang dan nasi jadi lontong. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau penyesalan datang lebih awal, itu namanya pendaftaran. Oke, sekian opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.